Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan mencermati terkait dengan ketegangan yang semakin meningkat dan meluas di kawasan Timur Tengah setelah Iran kemarin juga melakukan serangan kepada pihak Israel. Apakah juga Israel akan melakukan balas dendam? Lantas sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian global, jalur logistik internasional dan juga ekonomi Indonesia? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, kekhawatiran masyarakat dunia terhadap konflik geopolitik Palestina dan Israel di wilayah Timur Tengah akan semakin meluas menjadi kenyataan. Hal ini sering dengan agresi militer Israel yang semakin masif ke sejumlah negara seperti Lebanon, Suriah, dan Yaman, serta serangan balasan yang sudah dilancarkan Iran. Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang sebelumnya melibatkan Palestina dan Israel kini semakin meluas. Israel memperluas basis serangan udara ke Lebanon dengan alasan memburu basis pejuang Hizbullah di negara tersebut. Namun Israel tidak hanya menggempur wilayah Lebanon, tetapi juga menyasar wilayah Suriah dan Yaman dengan target lokasi para pemimpin Hizbullah, Houthi, dan Hamas. Bahkan, Iran yang selama ini berusaha menahan diri pun akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan besar dan masif dengan mengirimkan ratusan peluru kendali atau rudal ke wilayah Israel. Serangan dilakukan beberapa waktu setelah pemerintah Amerika Serikat memperingatkan Iran akan segera melancarkan serangan ke Israel. Serangan ini semakin menambah kekhawatiran bahwa kekerasan yang meningkat di wilayah tersebut bisa memicu perang antara Israel dan Iran. Meluasnya perang antara Israel dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah ini dikhawatirkan akan semakin menekan kondisi perekonomian dunia yang sebelumnya juga sudah mengalami demam akibat konflik berkepanjangan antara Palestina Israel dan Rusia Ukraina. Sementara itu pemerintah Indonesia sudah cukup lama memberikan sinyal kekhawatiran tensi geopolitik di Timur Tengah antara Israel, Palestina, dan beberapa negara Arab lainnya akan menimbulkan disrupsi terhadap perekonomian dan rantai pasok logistik global termasuk di Indonesia. Hal ini terutama untuk harga minyak dan gas dunia, di mana peningkatan harga minyak dan gas di pasaran dunia bisa berdampak terhadap ekonomi Indonesia dan anggaran pendapatan dan belanja negara serta memunculkan ancaman inflasi tinggi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tensi tinggi konflik Timur Tengah dan ekonomi Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Sigara Research Institute. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Peter atas waktunya dan sudah bergabung juga ini Bapak Akbar Johan, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ALFI. Selamat pagi Pak Akbar. Pagi Mas Pras, pagi Pak Peter. Selamat pagi Mas Akbar. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja Pak Peter, kita akan mencermati terkait dengan konflik Timur Tengah yang kian membara seiring dengan agresi Israel yang semakin meluas dengan menyerang negara lain seperti Lebanon, Suriah, dan Yaman dengan target pejuang Hizbullah. Dan Anda melihat bagaimana analisis Anda sejauh ini Pak Peter? Ya, kondisi di Timur Tengah ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Dan dampaknya terhadap perekonomian global sebenarnya sudah kita alami, sudah kita rasakan. Ya. Konflik yang ada di Timur Tengah yang awalnya sudah kita rasakan juga ketika terjadi konflik Rusia dan Ukraina, ya, kemudian diperkuat dengan adanya konflik di Timur Tengah dan sudah cukup lama dan melibatkan cukup banyak negara, ya, karena konflik Israel ini kemudian dengan Houthi, ya, dengan Afghanistan, Lebanon, dan terakhir ini kemudian dengan Iran, ya. Jadi bukannya mereda, konflik ini justru semakin tajam, ya. Dan kalau kita bicara tentang dampak, udah pasti, ya, kita tahu kondisi ini akan mengganggu supply chain-nya global, akan mengganggu lalu lintas perdagangan antar negara, khususnya yang melalui kawasan Timur Tengah, itu pasti akan terdampak, ya. Tetapi seperti dulu juga seperti sering saya sampaikan, kita tidak boleh, ya, terpaku pada kondisi ini, ya. Perekonomian Indonesia sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh kondisi domestiknya, permintaan domestiknya. Jadi walaupun memang kondisi di Timur Tengah ini mencekam dan mengkhawatirkan, tetapi kita tidak perlu terlalu
pesimis ya, tidak menjadi membuat kita patah semangat karena kita masih bisa menjaga perekonomian kita dengan melalui kebijakan-kebijakan yang lebih bisa mendorong permintaan domestik kita. Yang lebih kita khawatirkan sebenarnya adalah permintaan domestik kita ya. Sekarang ini deflasi sudah 5 bulan berturut-turut. Yes. Ya, itu yang sebenarnya yang kalau saya lebih mengkhawatirkan kalau kita lihat dari dampak ekonominya ya. Kalau empati terhadap apa yang terjadi di Palestina udah pasti kita empati, udah pasti kita support ke Palestina ya. Tetapi kalau kita mau bicara tentang mengkhawatirkan kondisi perekonomian, saya lebih khawatir dengan kondisi domestik yang sekarang ini sudah mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut, daya beli rendah, semua indikator-indikator ekonomi kita menunjukkan tren yang tidak menggembirakan. Baik, itu dia analisis dari Pak Peter Abdullah. Nah, dari pelaku usaha sendiri, Alfie melihat bagaimana konflik berkepanjangan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Peter sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu lalu, tapi ini tensinya semakin meningkat dan semakin meluas begitu Pak Akbar. Bagaimana kaitannya dengan tadi supply chain global, kemudian arus keluar masuk kebutuhan barang-barang impor Indonesia dan juga ekspor nantinya? Ya, Mas Pras, terima kasih. Ada pepatah Latin yang mengatakan bahwa kalau kita mendambakan perdamaian, maka bersiap-siaplah untuk perang. Ya, mungkin Oke. pepatah ini masih terus terjadi dan menjadi prinsip daripada beberapa negara. Mas Pras, kalau peperangan itu biasanya eskalasi untuk mulainya bisa diprediksi ya, tetapi yang kita tidak bisa prediksi kapan berakhirnya suatu peperangan itu. Bukan begitu Pak Peter ya. Nah, kita tahu Exactly, bahwa Mas. Israel, Hamas gitu ya, terus Rusia, Ukraine sampai hari ini pun tidak ada yang bisa mengetahui kapan berakhirnya. Dan perang apapun skalanya, ya, apapun besar kecilnya dan melibatkan sedikit atau besar negara, tentu membawa eskalasi yang sangat luar biasa. Terutama pada tren saat ini kita bicara global supply chains, ya, dan juga di dalamnya tren bisnis ada yang kita kenal biasa global purchasing. Ya, nah ini tentu sangat memberikan dampak yang luar biasa secara ekonomi dan tentunya akan direct impact kepada naiknya biaya logistik itu, Mas Pras. Ya, Oke. karena konektivitas daripada international trade atau perdagangan internasional, terutama itu menjadi konektivitas strategi daripada Timur Tengah, ini tentu akan memberikan dampak langsung yang sangat masif kepada global supply chains itu sendiri, Mas Pras. Oke. Baik, lantas bagaimana Anda melihat begitu? Apakah tekanan sudah mulai terjadi dalam artian kebutuhan-kebutuhan yang biasanya kita menggunakan jalur-jalur yang singkat kemudian harus memutari wilayah-wilayah lain, ini kan yang menjadi salah satu concern dari para pelaku industri logistik global dan juga Indonesia. Iya, saya setuju dengan Pak Peter. Memang ini tidak lepas daripada geopolitik dan juga geostrategi di kancah global, ya Mas ya. Tetapi Oke. justru fokus kita, momentum ini seharusnya kita gunakan untuk memperkuat ketahanan domestik kita. Oke. Apapun itu, ya, dengan visi daripada presiden terpilih juga di dalamnya adalah mewujudkan ketahanan pertahanan. Lalu ada ketahanan energi, ketahanan pangan dan juga ketahanan air bersih. Baik. Ya, nah, momentum inilah bagaimana kemandirian kita ini bisa kita wujudkan dalam waktu secepat-cepatnya, Mas Pras. Karena tanpa itu ketergantungan kita akan global supply chain tadi, importasi tentunya, ini akan sangat memberi ketidakpastian kestabilan ekonomi domestik, Mas Pras. Ya, ya. Baik, lantas kita akan lihat seperti apa bahwa konflik ini juga bisa menjadi salah satu tantangan. Mengingat Indonesia pun dengan kondisi global akhirnya kebanjiran juga nih produk-produk impor. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak Peter dan juga Pak Akbar. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.
Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Peter Abdullah. Beliau adalah Direktur Eksekutif Segara Research Institute, dan juga Bapak Akbar Johan, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Nah Pak Peter, bicara mengenai kondisi domestik nih, akhirnya nampaknya juga menjadi concern bersama. Tadi Pak Akbar pun demikian juga, kita justru hal ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menguatkan ekonomi dalam negeri. Nah bicara mengenai kondisi domestik sendiri Pak Peter, lantas bagaimana dengan serbuan produk-produk asing, di mana kan negara-negara produsen kesulitan sekarang nih memasarkan produk mereka dan melihat potensi dan peluang Indonesia yang masih terus bertahan begitu dengan laju perekonomian di atas 5% ini, akhirnya menjadi pasar dari produk-produk mereka ini Pak Peter. Ya, yang pertama kita harus pahami bahwasanya di tengah kondisi yang global seperti sekarang ini, Ya. setiap negara pasti akan berupaya, terutama negara-negara yang eksportir ya, negara-negara yang sangat bertumpu, perekonomiannya sangat bertumpu pada sisi eksternal, dalam artian dari sisi ekspornya. Ya. Oke. Misal Jepang, Korea, Cina, itu kan mereka sangat bertumpu pada ekspornya. Nah, mereka pasti akan cari pasar di tengah kondisi global yang seperti sekarang ini, ya, yang dihantui oleh ketegangan geopolitik atau bahkan perang. Ya, jadi pasar mereka tidak cukup banyak. Ya, pasar mereka harus fokus pada beberapa negara yang dianggap potensial untuk menjadi market mereka. Dan Indonesia, alhamdulillah itu kalau kemudian kita dianggap potensial, berarti itu kan menunjukkan satu hal yang baik. Ya. Tetapi kita harus meresponnya sama dengan mereka. Kita juga harus dalam kondisi global yang seperti sekarang ini, kita harus concern kepada perekonomian domestik kita, bagaimana dengan pasar kita, dan kita tidak boleh menjadikan negara kita ini hanya menjadi tujuan ekspornya mereka, menjadi marketnya mereka. Ya, kita harus melindungi industri dalam negeri kita, ya, dan kemudian kalau bisa membantu industri dalam negeri kita untuk memperluas pasar kita, sebagaimana mereka juga menjadikan kita menjadi market. Kita harus mencari pasar di luar. Oke. Jadi ini adalah saya kira menjadi sebuah kelaziman di semua negara, mereka akan mencari pasar. Indonesia harus merespon itu dengan kebijakan-kebijakan yang tepat agar supaya kita tidak hanya menjadi target pasar, tetapi kita juga bisa melakukan penetrasi ke negara-negara luar, menjadikan mereka juga pasar kita. Dan oleh karena itu saya kira upaya-upaya membangun industri di dalam negeri itu menjadi sangat penting. Ya. Hilirisasi harus benar-benar dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan maksud dari hilirisasi ya sebenarnya adalah dari hulu ke hilir, ya, membangun hulu, membangun hilir. Ya, tidak hanya membangun industri hilir, kita melupakan industri hulu, tidak, ya. Karena kalau kita hanya membangun hilir, kita akan seperti sekarang ini sangat bergantung kepada bahan baku dari luar negeri, ya, yang itu juga rentan terhadap untuk perekonomian kita. Jadi kita harus membangun industri hulu agar supaya kita tidak bergantung bahan baku dan bahan penolong dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan penolong kita dari kita sendiri, dan kemudian kita melakukan hilirisasi. Dan buahnya adalah kita mendapatkan nilai tambah yang cukup untuk kita menjadikan bahan pertumbuhan ekonomi kita yang cukup, yang tinggi, yang bisa mensejahterakan masyarakat kita. Baik Pak Peter, hilirisasi begitu untuk bisa memenuhi kebutuhan dari produk-produk apapun lah begitu ya dari semua sektor di dalam negeri. Tapi Pak Akbar, Anda melihat bagaimana dengan kebutuhan sendiri terkait dengan bahan baku yang masih banyak diimpor begitu, sementara rantai pasok global pun saat ini juga tengah terguncang dengan biaya tinggi tadi yang seperti Anda sampaikan di awal. Apakah ini akhirnya menjadi tantangan tersendiri buat industri kita untuk bisa bergerak lebih leluasa begitu? Ini tantangan yang sudah Ya. lama sebenarnya, ya. Saya kira Pak Akbar tahu persis ini, ya. Ini tantangan lama yang saya sering menyebutnya sebagai PR yang tidak pernah kita kerjakan, ya. Dan inilah bagian dari deindustrialisasi dini di Indonesia, ya. Karena kita tidak membangun hulu, Baik. ya, kita tidak membangun hilir, ya. Sehingga kita menjadi lebih mengarah kepada industri kita tinggalkan, kita menjadi negara pedagang, ya. Oke, Kita baik. hanya impor. Ya, ini saya kira menjadi PR, Mas Pras, ya, yang harus. Nah, ini momentumnya pas nih, ya. Kita ada pemerintahan baru yang dimulai tanggal 20 nanti. Saya kira ini yang harusnya menjadi fokus dari pemerintahan baru Pak Prabowo nanti. Nah, Pak Akbar, Anda melihat bagaimana dengan kondisi tadi begitu untuk bisa menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan terkait dengan bahan baku kita yang masih banyak diimpor, kemudian energi pun juga kita sekarang sudah menjadi net importer begitu Pak Akbar? Iya,
saatnya kita bicara ekosistem industri. Hmm, Yang paling terkena dampaknya adalah industri nasional kita. oke. Bagaimana manufacture kita bisa mandiri. Manufacture tahun 1998 itu jauh lebih positif dibanding saat ini. Ya, di situ terjadi pertumbuhan yang melebihi bahkan negara Korea Selatan. Oke. Tetapi ternyata setiap tahun terjadi decline itu 1 sampai 2% setiap tahun. Pada saat kita mau membangun ekosistem industri bahkan ketahanan industri. Jadi Oke. dalam beberapa kesempatan saya juga sering mengusulkan kepada pemerintah bukan hanya ketahanan energi, pangan dan air, tetapi ketahanan industri yang tidak kalah pentingnya. Karena industri atau manufacture nasional itu memberikan dampak berpuluh-puluh kali lipat kepada perekonomian nasional. Karena di situ secara tenaga kerja itu sangat masif dan Oke. juga ada potensi pendapatan pajak yang dibayarkan daripada proses bisnis industri-industri yang ingin kita bangun. Mas Pras, tadi sudah disampaikan Pak Peter, kalau saya melihat bahwa selain perang fisik, perang ekonomi ini juga tidak kalah memberikan dampak yang luar biasa dan ini sudah dilakukan oleh negara-negara maju, negara-negara eksportir seperti tadi Korsel, Jepang, terutama China. Nah, Oke. China saat ini Mas Pras itu melakukan pemerintahnya memberikan kebijakan untuk menahan laju pembangunan infrastruktur ya sehingga industrinya berada pada titik stagnan. Kalau di industri baja, setiap pabrik yang melakukan produksi itu bukan untung, tetapi dia bahkan menjual di bawah daripada harga pokok, harga produksi. Nah, solusinya adalah mereka harus mengekspor produknya ke negara luar dan pada saat ini Southeast Asia menjadi new epicentrum ekonomi baru. Nah, sayangnya di negara Asia Tenggara ini hanya Indonesia, ini ada data yang sangat valid bahwa Indonesia tidak terlalu masif memberikan kebijakan-kebijakan perlindungan atau proteksi produksi dalam negerinya dibanding daripada negara-negara Asia lainnya, termasuk Vietnam, termasuk Filipina, Baik. ya, Oke. sehingga apa? Produk dalam negeri Hmm, Cina itu sasaran utamanya adalah masuk ke Indonesia. oke. Mulai daripada politik anti dumping, safeguard, Ya. trade remedies ini sangat lemah dan tidak kuat dari pemerintah kita untuk mengusulkan ke WTO. Nah, inilah sasaran-sasaran empuk kenapa importasi produk atau bahan finish product, kalau bahan baku bukan menjadi ancaman, tetapi yang menjadi ancaman adalah barang jadi nih, Hmm. ya, yang masuk ke negara kita, Mas Pras. Ini tantangan yang paling harus kita selesaikan sesegera mungkin. Baik, nah langkah antisipasi apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga pelaku usaha? Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Akbar dan juga Pak Peter. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, masih membahas terkait dengan tensi tinggi konflik Timur Tengah dan ekonomi Indonesia bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Sigara Research Institute dan juga Bapak Akbar Johan, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI. Pak Peter, lantas bagaimana langkah-langkah antisipasi ataupun mitigasi yang perlu disiapkan dilakukan oleh pemerintah? Mengingat ini tinggal menunggu actionnya berarti pemerintah baru nih begitu ya Pak Peter, silakan. Ya, saya kira yang jelas pemerintahan baru sudah memiliki program-program ya. Dan mereka timnya Pak Prabowo sudah mengantisipasi ya. Kan kondisi di Timur Tengah ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Betul. Dan ini sudah di dalam prediksi mereka ya. Eskalasi ketegangan yang ada di Timur Tengah tentunya sudah masuk dalam kalkulasi mereka ya. Sehingga program-program yang sudah disiapkan saya yakin oleh tim pemerintahnya Pak Prabowo yang baru nanti sudah menyiapkan hal itu ya. Mereka sudah mempersiapkan khususnya terkait dengan bagaimana membangun kembali industri ya.
kan tema yang diusung oleh Pak Prabowo sebenarnya kan adalah keberlanjutan. Ya. Yes. Artinya program hilirisasi yang sudah saya sampaikan tadi itu sudah ada di dalam programnya Pak Prabowo. Cuman memang perlu kita ingatkan kembali ya bahwasanya program hilirisasi itu tidak hanya bicara tentang hilir, tetapi juga bicara tentang hulu. Saya sependapat dengan Pak Akbar tadi bahwasanya impor bahan baku, impor barang modal itu bukan masalah, ya bukan musuh, bukan tantangan, Oke. tetapi akan jauh lebih baik apabila kita itu tidak memiliki ketergantungan terhadap barang-barang barang modal, bahan baku, ya barang penolong. Ya karena kalau seandainya kita memiliki ekosistem ya yang lengkap, ya itulah makna dari apa yang disebutkan oleh Pak Akbar tadi sebagai ketahanan industri. Ya, bagaimana kita bicara tentang ketahanan industri kalau kita bergantung barang modal, barang penolong, bahan baku bergantung pada negara lain. Kita tidak memiliki ketahanan industri artinya. Ya, jadi dan itulah yang saya kira yang saya sepakat sekali membangun ketahanan industri ini harus digaungkan kembali ya. Dan kita benar-benar mengerjakan PR kita, membangun kembali industri kita yang dengan ketahanan yang tinggi ya, sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir ya dengan permasalahan-permasalahan gejolak-gejolak yang terjadi di global ya, karena global ini memang karakteristiknya pasti akan penuh ketidakpastian ya, konflik masih akan terus terjadi. Oke. Ya saya sependapat dengan Pak Akbar tadi, kita tidak bisa memperkirakan kapan perang berakhir. Saya Pak Akbar, saya jadi ingat tulisan pertama saya di media itu saya tulis ketika saya masih mahasiswa di Gajah Mada. Ya. Saya menulis di KR, di Kedaulatan Rakyat. Saya menulis judulnya adalah Menanti Perang Usai. Oke. Itu saya tulis ketika Irak menginvasi Kuwait. Dan saya mengatakan pada waktu itu bahwasanya kita akan selalu menunggu sebuah perang usai, ya, karena satu perang akan berganti dengan perang lainnya. Nah inilah yang terjadi yang sejak saya menulis itu masih berlangsung ya. Kita Oke. selalu menunggu. Baik. Artinya global itu memang akan dinamis, ya, akan terjadi naik turun, akan perang silih berganti, konflik silih berganti. Jadi yang harus kita fokuskan bagaimana kita menjaga pasar domestik kita, Oke. domestic Gitu. demand kita, Yes. yang saya kira cukup besar untuk mensupport perekonomian kita. Itu dia yang paling utama memang menjaga kekuatan ataupun daya tahan ekonomi domestik. Pak Akbar, lantas bagaimana Anda melihat dari sisi pelaku usaha khususnya logistik dan forwarder Indonesia menyikapi kondisi tadi, penguatan domestik juga apakah perlu didukung juga dengan penguatan satu ekosistem, kemudian satu lembaga yang lebih kuatkah atau bagaimana? Iya, kalau ekosistem daripada logistik itu memang rasanya sudah perlu ada satu institusi yang independen atau lembaga yang independen Oke. yang bisa mengatur tata kelola logistik nasional kita. Nah, ini yang harus kita dorong karena tanpa ada institusi yang independen, permanen dan langsung melapor kepada presiden, ini logistik nasional kita tidak akan bisa naik kelas. Ya, lalu yang kedua, tadi sudah disampaikan Pak Peter, rasanya ini momentum yang harus digunakan dan dipakai oleh pemerintahan kita, baik hari ini maupun pemerintahan terpilih nanti, yaitu melakukan transformasi budaya bahwa rakyat itu harus mencintai produk-produk dalam negeri. Ya, Oke. tanpa itu sekarang rakyat kita punya budaya yang penting murah. Padahal ekosistem daripada manufacture atau industri kita tidak akan bisa melawan daya saing yang dilakukan oleh negara-negara China. Ya. Lalu yang kedua, Mas Pras, sudah waktunya pemerintahan kita ini melakukan kerjasama yang sangat erat, sangat kuat dengan negara-negara regional lainnya, ya, karena kelebihan banyak yang dimiliki oleh Indonesia di negara ASEAN seperti apa? Jumlah penduduk kita mayoritas 55%, ya, populasi kita
dan juga potensi ekonomi kita di antara negara-negara ASEAN, kita yang terbesar. Namun, kita juga tidak bisa melupakan bagaimana peranan dan engagement dengan negara-negara ASEAN di regional kita. Ini menjadi kekuatan ekonomi baru seharusnya. Sehingga dari sisi geografis dan juga dari sisi budaya, ini akan jauh lebih mudah untuk melakukan peningkatan kerjasama ekonomi regional, politik regional, dan bahkan sosial budaya regional. Dibanding kita mengharapkan jalur-jalur ekspor ataupun perdagangan internasional yang konvensional, ya, yaitu Eropa, yaitu US, bahkan juga negara-negara yang rawan dengan peperangan seperti di Middle East ini, Mas Pras. Jadi langkah-langkah ini rasanya sangat strategis. Di satu sisi internal domestik kita ada penguatan tadi ketahanan produksi atau industri yang sangat kuat fundamennya, dan juga secara eksternal melakukan kerjasama regional yang sangat positif dan memberikan nilai tambah, Mas Pras. Itu dia, berarti memang intinya adalah kita memanfaatkan momentum peristiwa global dan dinamikanya yang terjadi yang seperti disampaikan Pak Peter juga tadi, bahwa ini adalah kita bisa menguatkan lagi bagaimana ekosistem industri, penguatan lagi ketahanan ataupun daya saing industri di dalam negeri. Pak Peter, terima kasih banyak atas waktu, sharing dan informasi yang sudah Anda sampaikan. Pak Akbar juga terima kasih atas update dan juga informasi yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Semoga ini benar-benar menjadi satu bahan pertimbangan juga bagi pemerintahan berikutnya untuk lebih fokus lagi meningkatkan ketahanan ekonomi domestik. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Peter, Pak Akbar, terima kasih. Salam sehat, Terima kasih, Mas Pras, Pak Akbar. Pak Peter.